Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Di video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing dari HP ini, yaitu Xiaomi 11T. Nah, di video kali ini kita akan melakukan gaming test dari HP ini. Soalnya di atas kertas spesifikasi yang ditawarkan HP ini sangatlah monster banget ya guys ya. Apalagi SoC-nya sendiri dia pakai dari MediaTek, yaitu Dimensity 1200 yang udah di-upgrade ke Ultra. Ya, ini di custom ya, bukan di upgrade. Jadi kemarin saya salah nyebut. Ternyata HP ini udah di custom, yang sebelumnya itu Dimensity 1200 5G ya. Tapi sama Xiaomi di custom menjadi yang Ultra. Jadi sekencang apa nih kira-kira performa dari HP ini? So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya di sini kita ngebahas sedikit spesifikasi dari HP ini. Layarnya sendiri HP ini memiliki diagonal sebesar 6,67 inch menggunakan panel AMOLED dengan 1 billion warna. Resolusinya sendiri udah pakai resolusi Full HD+, dukungan refresh rate udah 120 Hz plus adaptive refresh rate. Jadi nggak bakalan boros untuk masalah baterainya. Udah support SDR10+ dan juga sudah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Oh ya, untuk pencerahannya sendiri HP ini bisa di-push hingga 1000 nits. Kemarin saya salah nyebut. Saya malah nyebut 800 nits. Ternyata pas waktu saya kulik-kulik, HP ini bisa tembus hingga 1000 nits. Touch samplingnya pun juga bisa sampai 480 Hz. Jadi di atas kertas layarnya ini udah ngedukung banget ya kalau misalnya kita lihat. Dan buat diajak ngegame pastinya anti kendala. Lalu untuk jeroannya sendiri, HP ini pakai MediaTek Dimensity 1200 Ultra dengan 6 nanometer yang katanya performanya itu lebih kencang 20% untuk bagian GPU-nya daripada seri yang biasa, yaitu Dimensity 1200 5G. Karena basic Xiaomi udah melakukan custom untuk SoC Dimensity 1200 5G ini. Sebelumnya di sini saya udah ngelakuin pengecekan benchmark dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark. Di aplikasi AnTuTu Benchmark dengan versi 9.20 kita mendapatkan skor di kisaran 539 ribuan. Skor yang cukup lumayan tinggi kalau menurut saya pribadi karena udah bisa tembus di atas 500 ribuan ya guys ya. Lalu nggak cuma di aplikasi AnTuTu Benchmark aja, kita melakukan tes juga di aplikasi Geekbench 5 untuk mengecek kecepatan single core dan multicore dari HP ini. Alhasil untuk single core-nya kita mendapatkan di angka 806 dan skor multicore-nya di angka 2589. Kalau misalnya kita lihat untuk single core-nya nggak terlalu besar-besar banget ya guys ya, tapi untuk angka multicore di sini gede banget nih. Lalu di aplikasi 3D Mark Benchmark sekalipun, HP ini mendapatkan skor yang cukup baik. Untuk overall skornya di angka 4185 dan average FPS-nya di angka 25,10 fps. Oke, kalau kita tarik secara keseluruhan dari segi benchmark ya guys ya, HP ini udah cukup menjanjikan nih karena untuk masalah performanya di atas kertas lah kalau misalnya kita lihat. Jadi langsung aja kita mulai gaming testnya. Di sini kita punya 6 game yang bakalan kita mainin. Dari mulai game FF Max seperti biasa, terus juga Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PES 2021, Asphalt 9, sampai dengan juga game Genshin Impact alias game para wibu. Nah, sebelum main di sini saya pengen ngasih tahu dulu untuk brightness kita atur ke 50% dan juga kita mainnya pakai WiFi only. Jadi langsung aja kita main game yang pertama, yaitu game yang paling keren di Play Store yang lainnya nggak bukan adalah game FF Max. Nah, untuk setting grafiknya sendiri kita bakal coba settingan rata kanan semua ya guys ya. Kita bakal ngeliat HP ini apakah masih burik buat main game FF Max ini. Hasil untuk FPS sendiri di mode CS kita mendapatkan FPS yang sangat stabil, bener-bener stabil. Bahkan ini minim banget terjadi frame drop ya guys ya. Di sini untuk FPS kita mendapatkan di kisaran 60 fps. Kalau misalnya frame drop paling di kisaran 58 fps aja. Di sini bener-bener stabil banget si MediaTek Dimensity 1200 Ultra ini, yang menurut saya kalian bakalan puas banget lah kalau buat main game FF Max di HP ini. Lalu yang unik juga HP ini nggak gampang panas buat main game sekelas FF Max. Pas main game FF Max selama 20 menitan nih guys ya. Di sini untuk temperaturnya di kisaran 39 derajat Celcius. Wow, nggak panas guys ternyata. Terus juga untuk masalah baterainya di sini berkurang sekitaran 5%-an aja buat main game FF Max selama 20 menit. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan buat main game FF Max, HP ini udah nggak usah ditanyakan lagi, bisa ngelibas dengan cukup baik, entah itu di mode Battle Royale ataupun di mode CS sekalipun. Lanjut ke game yang kedua, yaitu game Mobile Legends. Nah, untuk setting grafiknya sendiri di sini kita bakal coba di settingan rata kanan semua, nggak usah dikasih ampun HP ini, kita bakal coba settingan rata kanan semua. Hasil untuk FPS sendiri nggak usah
usah ditanyakan lagi. Stabil banget buat main game Mobile Legends sekalipun HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik. Wow, saya sangat salut ya dengan performa dari MediaTek Dimensity 1200 Ultra ini karena bisa ngelibas game Mobile Legends dengan sangat baik. Ya karena memang game Mobile Legends ini benar-benar game yang cukup ringan ya. Terus juga untuk masalah suhunya pun juga nggak panas. Di sini pas waktu main game Mobile Legends selama satu match kurang lebih ya sekitaran 17 menitan, untuk temperatur suhunya itu di kisaran 38 derajat Celcius, dan untuk baterainya sendiri di sini berkurang cuman sekitaran 4% aja buat main game Mobile Legends selama satu match alias 17 menitan. Gila emang performa MediaTek Dimensity 1200 Ultra ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Call of Duty Mobile. Untuk setting grafiknya sendiri kita bakal coba settingan rata kanan semua. Lagi-lagi kita bakal coba settingan rata kanan buat main game CODM di HP ini. Alhasil di mode Battle Royale sekalipun HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik. Buat main game CODM stabil banget di 60 fps. Tapi kadang-kadang kalau misalnya suhunya udah mulai panas, di sini baru terasa ada frame drop ya. Frame dropnya itu nggak parah sih, paling agak sedikit macet gitu aja. Dan itu bisa lancar lagi untuk gameplaynya. Terus juga di mode multiplayer sekalipun udah nggak usah diragukan lagi, lancar banget, nggak ada frame drop sama sekali, nggak ada nge-lag sama sekali buat main game CODM di HP ini dengan mode multiplayer. Ya udah bisa ngelibas dengan cukup baik lah HP ini. Terus juga untuk masalah suhunya agak lumayan panas di sini pas main game CODM selama kurang lebih 30 menitan. Suhunya itu di kisaran 42 derajat Celcius. Ya agak sedikit lumayan panas. Ini kita bisa maklumin karena ini adalah settingan rata kanan semua buat main game CODM. Karena memang game CODM game yang cukup lumayan bagus ya grafiknya dan nggak seburik game sebelah. Terus juga untuk masalah baterainya, HP ini juga nggak boros-boros banget kok buat main game CODM dengan settingan rata kanan pas waktu main selama 30 menit. Di sini untuk masalah baterainya berkurang sekitaran 7%-an aja guys. Wow, buat main game CODM aja HP ini masih bisa irit banget ya untuk masalah baterainya. Apalagi settingan rata kanan loh. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PES 2021. Nah, untuk setting grafiknya sendiri di sini kita bakal coba settingan rata kanan semua. Lagi-lagi highest 60 fps. Kita pengen ngeliat buat main game PES 2021 HP ini kuat atau enggak. Alhasil untuk FPS sendiri HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik buat main game PES 2021. Lancar banget untuk masalah FPS-nya dan nggak ada terjadi frame drop sama sekali pas waktu saya coba. Tapi kadang-kadang ada nge-lag dikit sih. Mungkin ini karena koneksi internet ya guys ya. Soalnya main game PES 2021 juga membutuhkan koneksi internet yang sangat stabil. Nah, sayangnya di sini saya nggak ngerti main bola, jadi ya begitulah, gampang kalahan orangnya. Tapi overall buat main game PES 2021 HP ini udah bisa ngelibas dengan cukup baik dengan settingan rata kanan semua. Terus juga untuk masalah temperaturnya pun juga masih bisa dibilang stabil. Di sini pas main game PES 2021 selama 20 menitan, untuk temperatur suhunya di kisaran 40 derajat Celcius. Dan untuk masalah baterainya sendiri di sini berkurang cuman sekitaran 6%-an aja pas main game PES 2021 selama 20 menitan. Jadi buat kalian yang suka main game PES 2021 mungkin HP ini sangat recommended karena bisa ngelibas game ini dengan cukup baik. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Asphalt 9. Nah, untuk setting grafiknya sendiri di sini kita bakal coba setting rata kanan semua. Lagi-lagi settingan rata kanan buat main game Asphalt 9. Nah, untuk FPS sendiri kita mendapatkan FPS yang cukup stabil ya, di kisaran 50 sampai 60-an FPS. Tapi terkadang ada frame drop hingga 40-an FPS. Pas waktu ketika mobil sedang tabrakan atau enggak pas lagi ngenos, kadang-kadang ada frame drop ya guys ya. Nah, ngomongin temperatur HP ini buat main game Asphalt 9 selama kurang lebih 20 menitan ya guys ya. Di sini untuk temperaturnya di kisaran 44 derajat Celcius. Agak lumayan panas memang ya guys ya. Ini kita bisa maklumin karena ini adalah settingan rata kanan. Terus juga untuk masalah baterainya sendiri di sini berkurang sekitar 6% pas waktu main game Asphalt 9 selama 20 menitan guys. Jadi masih cukup irit banget ya untuk masalah baterainya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Genshin Impact alias game para wibu. Nah, untuk setting grafiknya sendiri di sini kita bakal coba dua settingan. Yang pertama adalah medium 60 fps. Nah, di settingan medium 60 fps di sini untuk FPS-nya paling di kisaran 50 sampai 60 fps yang menurut saya ini udah stabil banget ya guys ya. Jadi memang untuk FPS segini yang saya rekomendasikan untuk kalian yaitu di settingan medium 60 fps. Tapi saya nggak puas lah dengan settingan medium 60 fps karena masih agak sedikit burik untuk kualitas grafiknya. Di sini kita cobain langsung ke highest 60 fps. Rata kanan semua buat main game Genshin Impact ini. Hasil untuk FPS sendiri ya cukup stabil lah sebenarnya, yaitu di kisaran 49 sampai 56an fps aja. Ini masih bisa dibilang sangat stabil sih sebenarnya untuk FPS segini. Tapi kalau misalkan
misalkan suhunya udah mulai panas, frame dropnya bakalan sering terjadi. Ibarat kata performanya itu agak sedikit di nerf lah kalau misalkan suhunya udah mulai panas. Hal ini sebenarnya wajar banget. Di semua SoC flagship pasti bakalan ada yang namanya throttling. Ketika suhunya udah mulai panas, performanya akan diturunin agar suhunya itu nggak bisa melebihi batas wajar. Ya menurut saya untuk settingan highest 60 fps bener-bener berat banget ya guys ya di HP ini. Tapi HP ini masih saya akuin jempol karena bisa ngelibas game Genshin Impact dengan cukup baik. Walaupun memang agak sedikit frame drop sih kalau misalkan kita main udah sekitaran 10 menitan di settingan highest 60 fps. Terus juga untuk masalah suhunya pas main game Genshin Impact selama 20 menitan, suhu tertingginya itu bisa sampai 46 sampai 47 derajat Celcius. Terus juga untuk masalah baterainya sendiri pas main game Genshin Impact selama 20 menitan bisa dibilang nggak boros-boros banget di HP ini. Baterainya sendiri berkurang sekitaran 8%-an aja guys dengan settingan medium 60 fps. Kesimpulannya, SoC dari MediaTek Dimensity 1200 Ultra ini nggak bisa dianggap remeh guys ya, karena memang SoC ini udah masuk ke sektor monster, soalnya sangatlah ngebut banget, apalagi udah di custom langsung oleh Xiaomi. Panasnya juga masih bisa dibilang ya batas wajar lah guys ya, dan saya salut banget dengan HP ini karena nggak terlalu panas buat main game, walaupun memang agak sedikit panas sih kalau misalnya kita settingannya terlalu over, settingan grafiknya maksudnya ya guys ya. Terus juga yang saya suka dari HP ini baterainya nggak terlalu boros buat main game. Mungkin hal ini bisa dibantu dengan adanya panel AMOLED ya guys ya, karena HP ini menggunakan panel AMOLED jadi bakalan lebih irit untuk masalah baterainya. Overall pengalaman saya buat main game di HP ini udah sangat puas banget lah, dan kalau misalnya kalian lagi nyari HP di range harga 5-6 jutaan mungkin ini yang paling recommended. Tapi kalau misalnya kalian nyari HP dengan harga segitu buat kamera, kayaknya kalau masalah kamera masih menjadi pertanyaan besar ya, soalnya saya belum tes secara menyeluruh sih untuk kameranya. Ya mungkin di next video lah kita bakal ngebahas soal kamera mendetail dari HP ini. Tapi yang jelas untuk masalah performa dari HP ini nggak bisa dianggap remeh. Dimensity 1200 Ultra bisa ngelibas game dengan sangat baik guys. Semua game yang biasa saya mainin bisa ngelibas dengan cukup baik di HP ini, dan juga di Dimensity 1200 Ultra. Apalagi ditambah dengan dual stereo speaker yang disupport langsung dengan Dolby Atmos, pengalaman saat bermain game bakalan menjadi nilai plus lah di HP ini. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @devin_techno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wah, gacor juga Dimensity 1200 Ultra.